Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Nggak kerasa nih, udah mau masuk bulan keempat gue pakai Poco X5 Pro ini. Sebelumnya kita sempat ngebahas mengenai penggunaan selama 3 bulan si Poco F5. Dan gue lihat secara viewers cukup lumayan menarik tuh video. Di kolom komentar juga banyak yang request soal smartphone Poco X5 Pro buat sekalian kita bahas. Karena gue adalah tipikal orang yang penyayang dan sayang kalian juga. Jadi nggak ada salahnya nih, gue bikin video mengenai pembahasan selama 3 bulan pakai Poco X5 Pro ini. Ya memang lebih tepatnya udah pengen hampir 4 bulan sih, tapi ya udahlah ya, kita genapin masih 3 bulan aja. Kira-kira selama 3 bulanan ini apakah di Poco X5 Pro ini ada yang namanya isu ataupun problem? Nantinya kita bakalan ulik nih, problem ataupun isu apa aja sih yang ada di Poco X5 Pro ini. Ya semoga sih nggak ada isu ataupun problem yang gimana-gimana ya teman-teman. Like-nya seperti si Poco X3 Pro. Pada saat itu cukup lumayan banyak tuh isunya dan cukup ramai juga. Tapi gue nggak ngalamin sih hal tersebut jadi Poco X3 Pro yang punya gue. Sebelumnya kalau kita ngomongin harga Poco X5 Pro ini buat sekarang saat video ini dibuat pada tanggal 15 Oktober masih tergolong cukup lumayan tinggi nih, di angka 3,7 jutaan untuk varian yang terendahnya, dan buat varian tertingginya di angka 4,2 jutaan. Harga yang menarik banget kalau menurut gue buat seukuran smartphone mid-range dengan spesifikasi yang sangat oke. Nah selama gue pakai Poco F5 Pro selama 3 bulanan ini, yang paling gue dibuat impress sama smartphone ini adalah desainnya coy. Karena pas waktu awal launching aja gue udah dibikin kaget sama desain dari smartphone yang satu ini. Soalnya desainnya dari seri sebelumnya itu beda banget ya, dari Poco X3 Pro ke Poco X5 Pro ini. Bedanya mungkin sekitaran 180 derajat cuy. Yang tadi posisi layout kameranya itu ada di tengah, sekarang pindah posisinya menjadi di bagian sebelah kiri atas. Ya ini di bagian sebelah kiri apa sebelah kanan ya? Ya pokoknya di pojokan gitulah ya. Yang posisinya ini kalau kita lihat main aman banget, seperti smartphone lain di kelas harga yang sama, dan juga seperti smartphone yang keluar di tahun 2023 ini. Ini udah desain yang paling main aman sih kalau menurut gua. Bagian ini memang terkesan ngilangin identitas dari si Poco X series ya kalau menurut gua. Padahal kita tahu sendiri lah, Poco selalu ngasih desain-desain yang beda terhadap semua line up smartphone-nya mereka, dari mulai seri C, M, X, F series bahkan, yang desainnya itu kelihatan beda ketimbang smartphone lain ataupun dari smartphone brand lain juga. Cuman kalau sekarang kayaknya Poco beneran main aman deh, dan memang ini improvement yang paling berasa kalau menurut gua dari soal tampilan desainnya. Cuman tetap bagian belakang ini masih kerasa biasa aja kalau menurut gua, masih kerasa ya nggak ada yang oke banget gitu loh. Buat materialnya sendiri di sini nggak terlalu solid, dan kalau misalnya kita pencet-pencet di sini masih agak sedikit mendelep ke dalam. Walaupun secara mendelep ke dalamnya ini nggak terlalu parah di Poco X3 Pro ya teman-teman, dan juga Poco X3 NFC. Kalau kita lihat kan di seri sebelumnya itu cukup lumayan parah tuh, kita pencet sekali aja udah langsung mendelep gitu loh. Mendelep, ya intinya mendelep ke dalam. Cuman kalau di seri X5 Pro ini buat mendelep ke dalamnya itu nggak terlalu kerasa banget, dan ya masih cukup solid lah ketimbang di seri-seri sebelumnya. Ini bagian improve yang menurut gua ya cukup oke gitu loh. Lalu buat framenya sendiri, si Poco X5 Pro juga udah main aman, udah seperti smartphone kekinian coy, udah ngikutin generasi nih kayaknya nih, udah ngikutin zaman sepertinya si Poco X5 Pro ya teman-teman, yang dimana di sini desainnya udah mengotak seperti layaknya smartphone mid-range zaman sekarang. Ya ini menjadi salah satu smartphone yang enak sih menurut gua, dan yang pastinya ini punya bobot yang ringan si Poco X5 Pro ini. Ya gue juga cukup impress sama bagian yang satu ini, si Poco X5 Pro memang mempunyai bobot yang ringan ketimbang di Poco X3 series yang sebelumnya, yang dimana punya bobot yang cukup berat. Kalau buat nyambit orang sih asik tuh tapi di Poco X5 Pro ini punya bobot yang ringan tuh. Jatuh. Bahaya banget. Namun gue memiliki kekhawatiran nih, kalau bobotnya ringan kayak gini, apakah smartphone ini gampang panas nantinya? Nah nanti kita bakalan uji buat masalah performance juga ya di pertengahan video. Tapi yang jelas bobot dari smartphone ini memang ringan, dan diagonalnya pun juga kerasa tipis. Tapi walaupun tipis, smartphone ini masih ngasih port yang lengkap, seperti dual stereo speaker, lalu ada lubang USB Type-C, ada lubang jack 3,5 mm, IR blaster, dan juga ada slot SIM card nih. Ya menurut gue ini smartphone paling lengkap banget di range harga 3-4 jutaan coy untuk saat ini. Karena memang kalau kita lihat smartphone di range harga segini tuh udah banyak yang ngilangin jack 3,5 mm. Ya memang gue tahu sih kesannya positif, biar bikin smartphone itu makin kerasa tipis. Tapi kan ya jack 3,5 mm masih gue pakai gitu buat dengerin musik pakai speaker masjid. Oke, tadi sempat kita
kita ngebahas masalah temperatur dari smartphone ini. Apakah smartphone itu gampang banget overheat atau enggak nih? Karena memang punya bobot dan diagonal yang tipis gitu loh. Nah, jawabannya kalau menurut gua enggak coy. Karena memang pas waktu gua uji selama 3 bulan pakai si Poco X5 Pro ini, buat masalah temperatur masih tergolong aman. Ya mungkin hal ini dibantu karena dukungan chipsetnya. Yang kita tahu sendiri, Snapdragon 778 itu terkenal dengan kestabilitinya coy yang bagus banget. Nah, kita bakal ngebahas masalah performance. Ya, performance-nya sendiri memang Snapdragon 778 masih menjadi salah satu SoC yang primadona buat dipakai di tahun 2023 ini. Gue nggak tahu SoC ini bakalan dipakai atau enggak nantinya di tahun 2024 sama kebanyakan brand smartphone. Tapi harusnya memang kalau misalkan masih dipakai, nggak dipakai yang 778 ini, melainkan 782. Ya, tapi memang ada extra cost yang harus dikeluarkan sih. Tapi secara performance Snapdragon 778 ini masih oke banget kalau dipakai buat jangka panjang. Ya, misalkan 2-3 tahun itu masih oke banget cuy. Dan dari skor Antutunya aja, kalau misalkan kalian lihat di sini masih mendapatkan skor yang cukup lumayan tinggi. Mantep banget skor sekitaran segini coy. Bahkan ini bisa banget bersaing dari SoC keluarga MediaTek, bahkan yang seri terbarunya coy. Jadi memang secara Antutu HP ini tuh cukup lumayan tinggi nih. Gue juga udah tes buat CPU throttling dari smartphone yang satu ini selama latency waktu 30 menit. Tapi perlu catatan, CPU throttling ini adalah tes yang sangat-sangat ekstrim. Dan gak mungkin seseorang melakukan cara ini buat dipakai sehari-hari. Ya, buat di smartphone pasti buat dipakai sehari-hari, bukan buat di benchmark ya teman-teman. Nah, jadi ini kita anggap tes yang benar-benar cukup ekstrim cuy. Ekstrim ya, pokoknya itulah. Nah, selama gue tes 30 menit si Poco X5 Pro ini buat CPU throttling, temperatur tertinggi itu di angka 42-43 derajat Celcius. Memang ini bisa dikatakan cukup lumayan panas, tapi menurut gue pribadi dengan sizing dan bobot yang kayak gini, ini masih adem coy. Soalnya rata-rata smartphone di range harga segini dengan SoC yang sama bisa sampai 45 derajat Celcius coy. Tapi HP ini si Poco X5 Pro cuman di angka 42-43 derajat Celcius. Itu temperatur tertinggi. Dan yang pasti pas waktu kita lihat nih, warnanya itu masih hijau, stabil banget. Gak ada throttling sama sekali di Poco X5 Pro ini. Gak cuma diajak benchmark aja nih, gue juga ngajak smartphone ini buat main game Genshin Impact. Settingannya kita bakalan coba settingan normal 60 fps aja, nggak usah aneh-aneh ya. Settingan normal 60 fps juga udah hayu dari smartphone ini coy. Dan FPS-nya paling dapat di angka 50 sampai ya 55 fps. Memang jarang sih nyentuh di 60 fps, tapi menurut gue ini masih oke banget. Dan kalau misalkan memang kalian pengen mendapatkan FPS yang lebih stabil dari ini, bisa kalian setting di low 60 fps, tapi kekurangannya grafiknya agak sedikit kurang. Nah, kekurangan grafik ini memang bisa kalian toleransikan lah ya, karena memang kalau misalkan pengen mendapatkan FPS yang lebih tinggi, kalian harus mengorbankan grafik. Begitu juga dengan sebaliknya coy. Nah, di sini untuk temperaturnya pas waktu main game Genshin Impact selama kurang lebih 20 menitan, di sini di angka 43 derajat Celcius ya. Kita menggunakan Wi-Fi only, bukan menggunakan data seluler. Kalau misalnya menggunakan data seluler, pasti bakalan beda lagi nih antara temperatur dan juga frame rate saat bermain game Genshin Impact. Jadi buat kalian yang masih ragu dengan smartphone yang satu ini soal performance dan juga masalah temperatur, kayaknya harus dibuang jauh-jauh statement yang satu ini. Karena memang gue udah tes buat benchmark dan juga main game Genshin Impact, masih tergolong oke banget. Dan gue juga nanya di beberapa forum, si Poco X5 Pro ini buat masalah isu dan juga problem itu minim banget. Apalagi terkait masalah performance cuy. Jadi buat masalah performance kayaknya nggak usah diragukan lagi ya. Nah, buat review lengkapnya si Poco X5 Pro ini buat masalah performance game bisa kalian nonton reviewnya aja. Karena buat game gue bakalan ambil game terberat aja, yaitu Genshin Impact tadi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian penasaran, bisa cek aja review dari gua coy. Beralih ke bagian layar dari smartphone ini si Poco X5 Pro bisa dibilang upgrade besar-besaran daripada versi sebelumnya. Yang dimana di sini udah pakai panel AMOLED 1 billion color 120 Hz dengan dukungan Dolby Vision juga. Jadi warna dan layarnya ini kerasa detail dan tajam coy. Ini bagian yang paling gue suka karena layarnya ini bener-bener kerasa enak banget di mata coy. Ya layarnya sekelasan Xiaomi ini udah mantep menurut gue. Buat diajak nonton film juga hayu, main game juga nggak ada yang namanya delay touch. Jadi memang sejauh ini improvement delay touch itu udah bener-bener minim banget di smartphone Xiaomi ataupun Poco. Gak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dimana itu cukup lumayan tinggi tuh isu seperti mirror touch ataupun ghost touch, isu touch-touchan lah intinya. Gua agak lupa tuh touch sampai ya, tapi yang jelas improvement yang ada di sini bener-bener oke banget. Layarnya juga kerasa nyaman nih pas waktu buat diajak ngegame. Controllernya juga bener-bener enak karena memang diagonalnya yaitu 6,67 inch. Nah, di sini juga udah support SDR10 Plus. Jadi kalau buat nikmatin konten-konten yang butuh SDR dan butuh ketajamannya bener-bener tajam, pakai SDR10 Plus-nya ini coy. Ya jadi udah support smartphone yang satu ini. Jadi memang improvement yang paling kerasa nggak cuma dari desainnya aja, tapi dari layarnya bener-bener kerasa improve coy. Ini bener-bener lengkapan yang menurut gua jauh banget daripada seri sebelumnya. Dan
selama 3 bulan gue pakai bener-bener nggak ada kendala. Ya kalau misalnya kalian nggak percaya, coba aja tanya ke forum-forumnya Poco X5 Pro. Kendala apa sih yang dialamin? Di sini bener-bener nggak ada coy. Gue udah tes multitouch berkali-kali di situ, aman banget. Jadi memang seaman itu layar dari Poco X5 Pro ini coy. Tapi kalau misalkan ngomongin bezel dari Poco X5 Pro ini masih kerasa tebel ya teman-teman. Bezelnya memang ya bisa kita maklumin lah ya. Cuman yang jadi concern gue di sini cukup salut nih. Untuk bezel bagian atas, kanan, kiri, bawahnya itu kerasa seimbang, masih sejajar, sama-sama gitu loh. Nggak ada yang lebih kecil ataupun nggak ada yang lebih besar. Ya intinya seperti itu. Beralih ke bagian kamera, ini bagian yang paling seru dan banyak banget ditanyain sama teman-teman nih. Karena memang kameranya ini apakah ada improvement daripada seri sebelumnya? Sejujurnya sejauh ini gue pakai kameranya selama 3 bulan. Gue ngerasa kamera dari Poco X5 Pro ini kerasa biasa aja. Karena memang hasil yang dikasih dari Poco X5 Pro ini nggak jauh beda seperti di seri sebelumnya, si Poco X3 Pro coy. Tapi kalau kita compare antara Poco X5 Pro dan Poco X3 NFC, untuk kameranya jauh beda ya. Dengan si Poco X3 NFC menurut gua itu memang kamera agak goib tuh si Poco X3 NFC. Bisa seperfect itu, gua agak bingung sih. Dan kenapa di Poco X5 Pro ini rasanya nggak seperti di Poco X3 NFC. Tapi secara image processing dan juga shutter speed di Poco X5 Pro ini kerasa lebih cepat ya teman-teman. Tapi tetap hasilnya masih kerasa kurang kalau menurut gua pribadi dari si hasilnya Poco X5 Pro ini. Dan kalau misalkan kurang memang bisa kita akalin sih. Bisa install aplikasi yang namanya Gcam aja. Buat linknya ada di deskripsi seperti biasa. Dan kalau misalnya kita install aplikasi Gcam, hasilnya bener-bener cakep cuy. Bisa lihat aja nih perbandingannya antara kita menggunakan Gcam dan juga tidak menggunakan Gcam. Nah ini buat hasil perekaman kamera belakang dari Poco X5 Pro. Ini menggunakan kamera aplikasi bawaan ya teman-teman, di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini di siang hari ya BTW. Dan ya masih stabil, sangat-sangat stabil. Dan ini 4K loh coy. Hasilnya kurang lebih seperti ini, bisa kalian lihat sendiri aja ya. Nah kalau ini adalah resolusi 4K ketika kita menggunakan aplikasi Gcam nih. Ya 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Kalau pakai Gcam nggak bisa sestabil pakai kamera utama. Tapi kalau kita lihat zoomnya ini kelihatan smooth banget coy perpindahannya. Ya menurut gua Gcam ini salah satu aplikasi yang sangat ngebantu lah buat user HP dengan Snapdragon. Ya untungnya dia pakai Snapdragon bukan pakai MediaTek, jadi bisa lah dioprek-oprek sedikit gitu. Sebelum masuk kesimpulan, gue pengen bahas masalah baterainya dulu nih. Baterai dari HP ini tuh masih 5000 mAh, tidak ada upgradean dari versi sebelumnya. Lalu untuk fast chargingnya di sini 67 watt, ya tidak ada yang spesial memang buat fast charging dan juga baterai dari smartphone yang satu ini. Tapi secara screen on time baterai yang satu ini bisa bertahan sekitaran 9 sampai 10 jam seperti HP-HP baterai 5000 mAh lainnya. Cuma memang secara screen on time smartphone itu lebih bisa bertahan lama karena memang dukungan layar AMOLED dan juga SoC yang pakai Snapdragon 778 yang katanya irit daya dan memang sangatlah ngebantu banget. Ya opsi yang tepat banget lah si Poco X5 Pro ini menggunakan Snapdragon 778. Jadi untuk masalah baterai gue juga nggak ada masalah ya selama 3 bulan ini. Tapi nggak tahu nih kedepannya bakal ada masalah atau enggak. Dan kalau misalnya kalian ngerasa masalah untuk masalah baterai bisa banget tulis di kolom komentar ya. Oh ya sama satu lagi gue pengen mention untuk masalah MIUI, hampir lupa. Buat saat ini adalah di versi 14.0.2. Ya sejauh ini gue pakai untuk MIUI nggak ada kendala sama sekali, cuma satu aja masalahnya, yaitu masalah iklan dan juga bloatware. Yaitu bisa kalian nonaktifkan dan juga bisa kalian uninstall aja yang namanya bloatware coy. Jadi intinya untuk masalah MIUI di sini benar-benar nggak ada kendala ya coy. Oke, kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulannya ini gue keringetan, mohon maaf ya, soalnya panas banget coy di Bekasi. Ini AC udah gue setting ke 16, tetap aja masih kerasa panas. Tapi pada intinya Poco X5 Pro ini buat dipakai buat jangka panjang cocok banget. Apalagi pas waktu gue pakai 3 bulan belakangan ini masih kerasa aman dan seperti baru coy. Cuman nggak tahu kedepannya smartphone ini bakal ada masalah atau enggak. Ya nantinya pasti bakalan gue update juga ya teman-teman, seperti Poco E5 ya. Tapi yang jelas sejauh gue pakai selama 3 bulan masih kerasa enak banget. Dan ini opsi yang paling tepat kalau misalnya kalian punya budget pas-pasan di range harga 3,7 jutaan. Atau punya budget lebih 4,2 jutaan juga bisa pilih smartphone yang satu ini. Ya kalau punya budget lebih lagi pilih kakaknya aja Poco E5. Tapi yang jelas isunya minim banget di smartphone yang satu ini, tidak seperti di seri sebelumnya yaitu di Poco X3 series
sih teman-teman. Namun tetap kolom komentar terbuka buat kalian. Kalau misalnya kalian pengen komen secara pribadi pemakaian kalian, apakah ada masalah atau enggak, bisa banget tulis di kolom komentar. Dan juga bisa diskusi di komunitas kita, entah itu Telegram ataupun di komunitas YouTube coy. Kalian juga bisa banget nanya secara privat di Instagram kita di @serapintekno, karena memang pertanyaan kalian bakal nanti gue jawab cuy. Tenang aja ya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Panas banget gila, ini berapa suhunya di sini sih? Buset. Suhu atap rumah gue 40 derajat. Orang gile.